Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reginald Trisan Venedin dari kelas 4D dengan NIM 44432301334. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan BMC atau Business Model Canvas yang saya punya tentang usaha saya bakso tusuk atau nama kerennya bakso on stick. Langsung saja kita ke pemaparan materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Saya singkat saja, bakso tusuk ini adalah varian bakso yang disajikan dengan cara ditusuk menggunakan tusuk sate lalu biasanya dibakar, digoreng, atau dikukus. Dan bisa juga disajikan dengan bumbu khas seperti saus, kecap, atau bumbu kacang, atau bumbu lain. Berbeda dengan bakso kuah yang disajikan dalam mangkok bersama kuah kaldu, bakso tusuk ini cenderung lebih praktis. Kenapa demikian? Karena bisa langsung disantap tanpa peralatan makan. Umumnya dijual sebagai jajanan kaki lima atau street food. Camilan sekolah hingga kini tersedia dalam bentuk frozen food yang bisa dimasak sendiri di dalam rumah. Langsung saja kita next. Di sini ada bisnis model canvas yang saya sudah buat. Ini gambaran kasarnya. Yang pertama ada key partners. Di situ ada pemasok bahan baku seperti ikan segar, bumbu, tusuk sate. Yang kedua ada distributor dan pengecer seperti warung, toko, atau food court. Lalu ada layanan logistik dan pengiriman. Ada mitra waralaba. Selanjutnya ada key activities, yaitu ada produksi dan pengolahan bakso ikan, pengemasan produk, promosi dan pemasaran produk, distribusi produk, dan pengendalian kualitas. Selanjutnya ada key resources atau sumber yang dibutuhkan, sumber daya yang dibutuhkan yaitu ada peralatan produksi seperti penggiling, kompor, dan lain-lain. Ada sumber daya manusia yang akan dibutuhkan dalam jangka panjang seperti koki, staf, dan lain-lain. Lalu ada bahan baku berkualitas seperti ikan segar, bumbu pilihan, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada platform media sosial dan elemen branding seperti logo kemasan dan konten digital di sosial media. Kemudian ada value proposition, ada bakso tusuk ikan yang lezat, praktis, dan higienis, harga terjangkau dengan porsi yang memuaskan, lalu ada bisa dikonsumsi kapan saja dan tersedia dalam bentuk frozen food dan atau siap saji. Lalu ada produk halal dan aman untuk seluruh kalangan. Kemudian ada customer relationship atau hubungan kepada customer yang saya dapat berikan yaitu adalah pelayanan yang ramah dan responsif. Lalu ada layanan pelanggan melalui WhatsApp dan media sosial lainnya agar eh, agar pelanggan lebih mudah untuk mengakses atau menghubungi saya. Kemudian ada program promosi dan diskon untuk pelanggan yang aktif atau bisa dibilang setia untuk membeli barang dagangan saya. Kemudian ada pengumpulan feedback pelanggan atau untuk peningkatan kualitas produk dan layanan seperti kritik dan saran dari pelanggan. Lalu ada channel. Channel ini ada penjualan langsung melalui gerobak dalam jangka panjang, pemasaran dan interaksi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Yang selanjutnya ada customer segment, yaitu baik selanjutnya ada customer segment atau target pasar yang saya targetkan. Yang pertama itu ada pelajar dan mahasiswa. Yang kedua itu ada pekerja kantoran.
Yang ketiga ada ibu rumah tangga sebagai pembeli untuk keluarga. Dan yang terakhir ada pencinta cemilan atau street food khas Indonesia. Yang selanjutnya ada cost struktur atau biaya yang dikeluarkan untuk usaha ini. Yang pertama ada biaya pembelian bahan baku, eh, ada biaya produksi dan upah tenaga kerja. Yang ketiga ada biaya sewa tempat yang akan dibuat jika bisnis ini sudah berjalan. Yang keempat ada biaya promosi iklan di sosial media. Yang terakhir ada biaya pengemasan dan distribusi. Ya, selanjutnya ada revenue stream. Mohon maaf ini PPT saya terjadi kesalahan. Di sini tuh isinya revenue stream itu pendapatan yang didapatkan dari usaha ini berasal dari mana? Yang pertama berjualan offline, yang kedua berjualan frozen food yang saya akan laksanakan dalam jangka panjang. Ya mungkin itu saja dua itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada analisis SWOT-nya. Teman-teman bisa lihat di sini apa saja kekurangan dan kelebihan dari usaha saya. Yang pertama ada strength-nya atau kekuatan, ada rasanya yang enak dan cocok di lidah masyarakat Indonesia. Yang kedua ada bahan baku ikan yang segar dan sehat dibandingkan daging merah. Lalu ada produk praktis dan bisa disajikan siap dalam bentuk frozen food. Yang keempat, harga terjangkau dan cocok untuk semua kalangan. Weakness-nya atau kelemahannya. Yang pertama itu ada ketergantungan pada kesediaan bahan baku seperti ikan segar seperti yang kita ketahui. Untuk mencari ikan yang dalam kualitas yang masih cukup baik itu memerlukan effort yang lebih. Yang kedua ada daya tahan produk atau terbatas jika tidak dibekukan dengan benar. Lalu ada perlu dikontrol kualitas yang konsisten terutama dalam skala produksi yang besar. Lalu ada kurangnya diferensiasi jika banyak pesaing yang menjual produk serupa. Lalu ada opportunities atau peluang. Ada tren makanan ringan dan street food yang terus berkembang. Lalu ada meningkatnya minat konsumen pada produk sehat dan praktis. Lalu ada peluang ekspansi melalui franchise atau kemitraan dan reseller. Lalu ada threats-nya atau ancaman pada usaha produk ini. Yang pertama ada persaingan tinggi dari produk sejenis seperti bakso goreng, sosis bakar, dan lain-lain. Lalu ada fluktuasi harga bahan baku seperti ikan bumbu, dan lain-lain. Fluktuasi yang naik dan turun yang tidak menentu tergantung pasar. Lalu ada perubahan tren makanan yang cepat. Lalu ada regulasi makanan atau izin edar seperti BPOM dan izin halal yang ketat dan perlu diurus dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir ada risiko penyimpanan dan pengiriman frozen food yang memerlukan cold chain atau pendingin. Di situ memerlukan biaya yang lebih untuk memerlukan cold chain ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada strategi apa sih ke depannya yang saya akan buat atau rencanakan untuk bisnis bakso tusuk saya? Yang pertama itu ada strategi diferensiasi produk, yaitu fokus dengan kualitas dan keunikan rasa. Gimana sih caranya? Yang pertama saya akan menggunakan ikan segar dan berkualitas dan bumbu khas yang saya racik sendiri dan sudah melakukan try and error berkali-kali. Lalu kedua ada sedianya variasi rasa seperti berbagai variasi rasa seperti pedas, original, keju, dan lain-lain mengikuti perkembangan tren yang ada. Lalu yang terakhir ada
Baik, saya lanjut. Yang ketiga itu ada tampilkan unggulan seperti produk halal, sehat, dan higienis sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan atau trust lebih kepada customer yang akan membeli produk saya. Yang selanjutnya strategi pemasaran digital yang berfokus pada brand awareness atau dan penjualan online seperti aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok dengan konten menarik yang diminati Gen Z atau kalangan boomer sekalipun. Yang kedua, memanfaatkan platform seperti GoFood, GrabFood, SoulFood untuk distribusi. Dan yang terakhir, ini menawarkan promo dan diskon khusus untuk pembelian online seperti dalam GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood tersebut. Nah, mungkin itu saja sih yang saya bisa sampaikan tentang bisnis model kanvas bakso tusuk yang saya akan kelola dan kembangkan ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chippy chippy chappa chappa ruby ruby lava lava making for me ruby ruby moo.